Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini bersama Bu Ii. Kali ini kita akan belajar tentang pelajaran kita hari ini adalah PAI. Oke, sebelumnya Bu Ii akan mengingatkan ya kepada solih dan solihah. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita melaksanakan kegiatan rutin kita ya, setiap hari jangan lupa ya sholat duha. Oke, sholat duha, terus murojaahnya juga jangan lupa ya. Dan selalu berdoa dimanapun kita berada, supaya selalu diberi keselamatan dan kesehatan untuk keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, ya, agar kita semua selalu berbahagia setiap hari. Oke, hari ini kita akan belajar PAI. Mana buku PAI-nya? Sudah punya semua kan buku PAI-nya? Oke, sekarang bisa kalian buka ya sambil melihat video ini. Kalian juga bisa sambil buka buku di halaman 19. Bukunya buku PAI. Ya, buku PAI halaman 19, yaitu pelajaran 2. Di sana kita akan belajar tentang hadis, tentang perilaku mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Berarti kita akan belajar tiga perilaku. Mandiri, percaya diri, dan tanggung jawab. Di video kali ini, Wi akan menjelaskan perilaku mandiri dan percaya diri terlebih dahulu. Ya, yang pertama bisa kalian simak di sini. Perilaku mandiri. Apa sih itu perilaku mandiri? Nah, bisa disimak ya. Perilaku mandiri adalah perilaku tidak tergantung kepada orang lain. Nah, sebagai seorang anak muslim yang mandiri, kita tidak akan menyusahkan orang lain. Mandiri itu seperti apa sih, Bu? Tidak manja. Melakukan segalanya sebisa kita. Sebisa kita, tidak menyusahkan orang tua, gitu. Terus hadisnya apa ya? Hadisnya itu ada 2 di sini. Untuk perilaku mandiri ada 2. Ada 2 hadisnya. Kamu bisa lihat juga di halaman 19 di sana. Di sini Ibu juga mencantumkan ini. Nah, Ani Zubair ibnil Awami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayya khuda ahadukum hablahu fayatiya bihuzmatil hatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairul lahu min ayyas alan nasa a'tauhu au mana'u. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh andai kata salah seorang di antara kalian mengambil beberapa tali utas, kemudian pergi ke gunung, lalu kembali dengan seikat kayu bakar yang dipikulnya pada pundaknya, dan kemudian menjualnya, lalu Allah mencukupkan kebutuhannya dengan hasil itu lebih baik baginya dari meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya maupun tidak. Nah, hadis ini berkaitan dengan kemandirian seseorang ya, yang Allah itu akan mencukupkan kebutuhan makhluknya ya selagi kita mau berusaha gitu. Untuk yang kedua, ada hadis yang kedua. Bisa lihat di sana. Nah, hadis yang kedua ini dari Al-Miqdam. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salamu kana yakulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya
dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang memakan makanan hasil tangan dari usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Allah Daud, ya Nabi Daud maksudnya, makan dari hasil tangan usahanya sendiri. Ya, hadis riwayat Bukhari. Dari dua hadis tersebut sudah sangat meyakinkan kita ya bahwa Allah itu menyuruh kita ya untuk berusaha. Nah, berusaha ini tidak tergantung dengan orang lain gitu. Apa sih isi kandungan hadis tersebut? Yang pertama ada 5 nih. Yang pertama, anjuran untuk mencari rezeki. Ya, nih. Anjuran untuk mencari rezeki dengan usaha kita sendiri. Allah itu tidak melihat besar atau kecilnya pekerjaan seseorang, tapi dilihat halal atau haramnya pekerjaan tersebut. Jadi jangan malu ya untuk bekerja. Yang ketiga, lebih baik makan sedikit tapi hasil kerja sendiri bukan dari hasil meminta-minta. Ya, lebih baik kita mengeluarkan tenaga sendiri daripada kita meminta ya kepada orang lain. Yang keempat, perbuatan meminta-minta itu perbuatan yang menghinakan diri sendiri. Ya, kita diberi kesehatan oleh Allah, kesempurnaan. Ya, kita bisa berpikir. Berarti kita harus berusaha sendiri. Gitu. Yang kelima, tidak ada kebaikan dalam hal meminta-minta. Lebih baik berusaha sendiri untuk mendapatkan rezeki. Ya, Allah sudah menjamin rezeki kita. Tapi kita harus berusaha. Ya, jadi jangan berpangku tangan. Jangan diem aja. Kita harus berusaha. Terus kita tuh dapat perilaku teladan ya, atau perilaku baik yang bisa kita contoh itu dari kisahnya Nabi Daud dan Nabi Zakaria. Nabi Daud alaihissalam, beliau adalah seorang nabi sekaligus seorang raja. Ya, raja loh ya. Namun hidup dengan kesederhanaan, bahkan masih mau bekerja menempa besi untuk dijadikan baju perang. Nabi Daud itu tidak semena-mena mau menyuruh rakyatnya aja, tapi beliau walaupun sebagai raja ya, dia tetap sederhana, tetap mau capek, mau menempa besi itu ya untuk dijadikan baju perang seperti itu. Lalu ada lagi contohnya Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi, namun masih menjalani pekerjaan sebagai tukang kayu. Ya, walaupun seorang nabi itu spesial, ya manusia yang dimuliakan Allah gitu ya. Namun itu bukan menjadi alasan untuk diam aja. Ya, seorang nabi saja masih mau berusaha, masih mau capek, tidak tergantung dengan orang lain. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Jadi kita harus tetap berusaha, jangan manja. Gitu. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang memiliki perilaku mandiri? Nah, kita simak nih bagian ini ya. Ciri-ciri orang yang memiliki perilaku mandiri. Yang pertama, selalu berusaha mencapai hal yang diinginkan. Ya, nggak menyerah. Saya harus bisa mendapatkan cita-cita saya. Nah, seperti itu. Yang kedua, selalu disiplin. Disiplin ya. Terutama sebagai seorang muslim kita harus disiplin sholat. Ya, setiap kali mendengar adzan, cepat-cepat ke masjid untuk yang ikhwan. Untuk yang akhwat cepat-cepat ambil wudhu, terus ambil mukena gitu ya. Yang ketiga, memiliki keberanian. Jangan malu-malu. Boleh malu. Ya, boleh malu. Tapi ada waktunya gitu ya. Tetap harus berani. Misalnya lagi di kelas nih, kita harus berani mengungkapkan, Bu, saya mau mempunyai ide seperti ini, harus seperti ini. Nah, ungkapkan keberanian kalian. Nah, yang keempat, memiliki kepercayaan diri. Harus percaya diri. Percaya bahwa diri kalian itu bisa. Saya bisa melakukan pekerjaan rumah. Saya bisa kok ngepel, membantu ibu di rumah. Saya bisa kok mencuci piring, bantuin ibu di rumah. Nah,
Harus percaya diri ya. Jangan was-was. Ah, nanti saya begini, nanti cuci piring, nanti piringnya pecah, nanti diomelin. Enggak, jangan seperti itu. Harus percaya diri bahwa bisa. Insya Allah nanti Allah akan selalu membantu kita. Yang kelima, memiliki keinginan untuk belajar lebih baik. Ya, kalau kita ingin menjadi lebih baik, yang namanya belajar, itu awalnya memang tidak mudah. Pasti kita melakukan kesalahan, tapi jangan menyerah. Ya, keinginan kita untuk belajar lebih baik harus selalu ini ya, jangan menyerah gitu. Contohnya gimana sih perilaku orang yang punya perilaku mandiri itu contohnya gimana? Melakukan apa sih gitu. Nih di sini nih. Yang pertama mengerjakan tugas sendiri. Nih, ada tugas ya. Setiap hari nih, PJJ ini ada tugas. Ya dikerjakan sendiri. Misalnya nulis Arab, tulis sendiri pakai tangan sendiri gitu. Karena ini tanggung jawab kalian. Jangan menggantungkan kepada orang tua. Ah, aku capek ah, mama aja yang nulisin. Capek aku ah, papa aja yang nulisin. Nah, tidak seperti itu. Karena anak yang berperilaku mandiri, dia akan mengerjakan tugasnya sendiri. Tanggung jawabnya dia gitu. Yang kedua, mencuci piring setelah makan. Nah, mencuci piring setelah makan ini kalau bisa ya jangan piring sendiri ya, piring adiknya, piring mamah papanya juga sekalian dicuciin. Nah, itu namanya mandiri, membuat rumah kita selalu bersih gitu. Yang ketiga, mengerjakan ulangan tanpa mencontek. Nah, ulangan ya, ulangan itu kan kemampuan diri kita sendiri. Ya, dengan tidak mencontek berarti kita mandiri. Percaya sama diri sendiri bahwa kita tuh bisa mengerjakan soal itu. Gitu. Yang keempat ada membantu ibu. Apapun itu ya, di rumah membantu ibu nyapu, membersihkan tempat tidur gitu. Atau misalnya ibu lagi repot, adik nangis. Nah, kita bantuin ibu tuh untuk menenangkan adik biar nggak nangis. Itu juga contohnya membantu ibu di rumah. Apalagi dalam keadaan seperti ini ya, kalian masih tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jadi banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian lakukan seperti membantu ibu atau membantu ayah. Gitu. Nah, ini ada contohnya nih. Sikap mandiri dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita simak ya videonya ya. Oke. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berpesan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari semalam. Perkataan ini disebut dalam hadis. Hidup mandiri dan dia patuh pada Allah. Nabi Muhammad memiliki banyak sifat terpuji. Di antaranya adalah bekerja keras, disiplin, maaf, jujur, sabar, dan tidak pendendam. Salah satu cerita mandiri sejak kecil adalah di usia 12 tahun, beliau berdagang dari kota Mekah ke kota Syam bersama pamannya Abu Thalib. Mandiri adalah sikap melakukan sendiri. Selama pekerjaan itu bisa dilakukan sendiri, contohnya
Pertama, mencuci piring. Kedua, menyiapkan buku sendiri. Ketiga, makan satu sendiri. Tetapi jika pekerjaan itu berat, maka harus bekerja sama. Cobalah sekarang tuliskan pekerjaan kamu di rumah yang kamu lakukan sendiri. Oke, itu tadi ya penjelasan dari perilaku mandiri. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya ke perilaku yang kedua. Nah, apa ya perilaku yang kedua? Apa ya kira-kira? Nah, perilaku yang kedua yaitu, simak ya, percaya diri. Apa sih itu percaya kok diri? Bukan percaya ke orang. Nah, bukan percaya ke Allah. Nah, percaya diri. Apa itu artinya percaya diri? Kepercayaan kepada kemampuan diri sendiri untuk melakukan suatu tindakan. Itu namanya percaya diri. Percaya bahwa diri kalian itu bisa. Ya, misalnya mau berlatih sepeda. Kalau kalian tidak percaya diri, kalian nggak akan berani kan untuk ngegoes sepedanya, takut untuk jatuh. Nah, seperti itu. Karena kalian percaya diri, akhirnya kalian bisa naik sepeda, nggak jatuh lagi. Nah, itu namanya percaya diri. Karena kamu punya kemampuan itu, dan kamu percaya diri, akhirnya kamu bisa. Oke, kita lanjut ya. Rasa percaya diri akan tumbuh kepada siapa saja yang percaya bahwa dirinya mampu melakukan sesuatu. Rasa percaya diri diperlukan untuk seseorang untuk meraih kesuksesan dan diiringi sikap optimis dan pantang menyerah. Nah, kalau kalian sudah memiliki rasa percaya diri sejak kecil, insya Allah nanti ketika kalian dewasa, kalian akan mudah meraih kesuksesan. Tapi jangan lupa juga selalu berdoa, tidak meninggalkan sholat, gitu ya. Disertai dengan optimis dan pantang menyerah, gitu. Karena di balik kesuksesan seseorang, itu pasti ada bantuan dari Allah, gitu ya. Next. Sekarang hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan sikap percaya diri. Apa ya hadisnya ya? Oke. Bisa disimak ya. An Abi Dzarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa azidu wa man jaa bis sayyiati fajazaohu sayyi'atum mithluha au aghfir. Rawahul Muslim. Artinya apa? Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan, baginya mendapat pahala 10 kali lipat atau lebih. Barang siapa melakukan keburukan, maka balasan satu keburukan itu adalah satu dosa yang seimbang, atau aku akan mengampuninya. Tuh. Barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ini 10 kali lipat. Tuh. Tapi untuk siapapun yang melakukan keburukan, balasannya satu keburukan itu. Gitu. Betapa Allah sangat menyayangi kita, makhluknya ya. Kita melakukan kebaikan dikasih 10 pahala. Kita melakukan keburukan, satu keburukan, ya satu dosanya. Seperti itu. Ya, jadi mudahlah kita
untuk melakukan pahala gitu ya, melakukan kebaikan. Karena Allah itu sangat mencintai hambanya yang berbuat baik. Tuh. Lanjut. Apa sih kandungan hadis tadi? Ya, kandungan ke hadis tentang percaya diri tadi. Yang pertama, jika manusia mau berusaha ketika menginginkan sesuatu, maka Allah akan memberinya hasil terbaik. Ya, selama kita mau berusaha, jangan menyerah, tetap percaya diri, Allah akan memberikan jalan. Dan nanti hasilnya itu yang terbaik. Gitu. Yang kedua, jika manusia berbuat baik karena Allah, niatnya karena Allah ya, maka Allah akan memberi balasan berlipat-lipat ganda. Jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, itu sebisa mungkin kita niatkanlah karena Allah ya, jangan karena dilihat oleh orang. Karena dilihat bu guru aku mau berbuat baik. Karena dilihat ayah dan ibu aku mau nyuci, mau ngepel, mau nyapu itu. Jangan. Allah yang maha melihat ya. Yang ketiga, jika manusia berbuat buruk, maka Allah akan memberi balasan setimpal. Ya, jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk ya. Perbuatan baik saja, karena pahalanya berlipat-lipat. Yang keempat, jika manusia berdosa kemudian bertobat, maka Allah akan mengampuninya. Nah, yang namanya manusia itu tidak luput dari dosa. Makanya sadar atau tidak, ya kita tuh setiap hari melakukan dosa, entah ke siapapun. Apalagi kita sekarang lebih banyak di rumah, berarti kita ketemu dengan orang tua, ya kan? Setiap hari. Maka setiap hari kita melakukan dosa dengan tidak sadar itu kepada kedua orang tua kita. Sering-seringlah meminta maaf, ya. Minta maaf dulu ke kedua orang tua, ke ayah, ke ibu, gitu ya. Nah, dan bertaubat sama Allah. Bagaimana sih ciri-ciri manusia yang punya perilaku percaya diri? 1. Bisa mengendalikan emosi. 2. Lebih tenang dalam bertindak. Nggak gegabah ya. Nggak panik. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Jangan putus asa, jangan cepet nangis gitu ya. Aku nggak bisa. Nah, jangan begitu. Tetap konsisten harus dilakukan gitu. Yang keempat, tidak membebani orang lain. Apalagi orang tua ya. Jangan. Kalau bisa kita selesaikan masalah kita dengan sendiri. Yang kelima, bertanggung jawab dengan perbuatannya. Tanggung jawab ya dengan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita main sama adik, nggak sengaja kesenggol adiknya nangis, jangan langsung ditinggal ya. Nah, harus tanggung jawab buat adiknya jadi nggak nangis lagi gitu. Nah, pernahkah sih kamu merasa rendah diri atau minder? Ya, minder itu rendah diri ya, nggak percaya diri, nggak pede gitu. Jika kamu pernah merasa takut, ragu-ragu, pesimis, dan bimbang, maka ingatlah Allah bersama kita. Jika kita selalu mengingat Allah, insya Allah akan diberikan hasil terbaik. Maka di setiap hari kita, jangan lupa untuk selalu mengingat Allah, karena di setiap perbuatan kita harus diniati lillahi ta'ala ya, karena Allah. Simak ya videonya. Aku Abid. Bersama Abid dan Dina.
yang mau menjadi anak yang berprestasi? Aku, Abi. Aku. Dina juga, Abi. Oke, kalau gitu kalian harus bisa percaya diri. Percaya diri. Itu apa, Abi? Percaya diri itu contohnya berani bicara di depan orang banyak. Kalau sudah terbiasa berani tampil di depan orang banyak itu namanya percaya diri. Dan jika sudah percaya diri, kalian akan mudah untuk berprestasi. Hore, aku bisa jadi juara. Wow, dapat piala. Ya, benar. Tapi ada berprestasi yang tak harus dapat piala loh. Berprestasi itu hasil dari sebuah usaha yang sudah dilakukan. Contohnya, merapikan tempat tidur, perlengkapan sekolah selalu rapi, dan tentunya jaga kebersihan. Oh, baiklah, Abi. Berarti kita sudah berprestasi kan, Abi? Ya, Abi dan Dina memang hebat. Oke, anak-anak berprestasi. Ini waktunya membaca. Yeay, hari ini kita membaca apa ya, Umi? Kenapa ya, Umi, kita harus membaca? Dengan membaca, kita bisa Melihat dunia luar seperti Mesir, Mekah, Australia, Angguru tanpa harus pergi ke sana. meningkatkan konsentrasi, jadi bijaksana, karena membaca dan kita berpikir. Menambah kosakata, wawasan, dan tentunya pengetahuan. Baik, Abi. Baik, Umi. Yuk, mari membaca. Percaya diri akan menjadi berani dan bertanggung jawab. Percaya diri juga akan memudahkan kita untuk berprestasi. Anak yang berprestasi akan gemar membaca, karena membaca selain jadi pintar, juga bisa jadi bijaksana. Oke, itu dia cerita dari Abid dan Dina. Oke, sebelum Ibu akhiri materi kali ini, ada tugas nih ya. Tugas hari ini adalah, coba kalian rapikan tempat tidurmu, lalu kirim fotonya ke Walas masing-masing ya. Nah, dirapikan tempat tidurnya, dibersihkan, ganti spraynya, boleh gitu ya. Nah, jangan lupa difoto, ya, minta bantuan ayah atau ibu, lalu dikirim ke Walas masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga hari ini tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berbahagia. Oke? Selamat menjalani aktivitas hari ini ya, Solih dan Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.